seorang ustadz yang sangat jeli melihat peluang dan cepat dalam menerjemahkan peluang itu dalam bentuk langkah-langkah. Itu luar biasa kecepatan kegiatan bisnis dan ide-ide beliau, dan banyak yang nyambung dengan teknologi tinggi. Saya malah sering belajar sama beliau tuh, kalau soal update teknologi, beliau lebih update semuanya. Jadi insya Allah nanti dengan Ustadz Yusuf, ide-ide tadi kita akan bicarakan bagaimana bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita mengulas ke belakang ya, kenapa orang-orang seperti Yusuf Mansur ini kayak dilindungi atau semacam kuat gitu. Itu sebenarnya gini ya, orang-orang politik ya, orang-orang politik seperti ya biasa gitu ya, orang-orang yang membutuhkan suara seringkali mengambil kesempatan dari ya orang-orang seperti Yusuf Mansur juga, sehingga kadang-kadang membuat kita kesal juga sih, bertanya-tanya bagaimana pertanggungjawaban mereka terhadap perilaku Yusuf Mansur yang akhirnya menimbulkan korban. Nah, sebagai contoh, ini contoh ya teman-teman. Dulu waktu si anaknya Yusuf Mansur ini Wirda bikin MAB, ini kan para gubernur ini kayak mensupport gitu ya, tanpa melihat latar belakang Wirda, bagaimana Wirda membuat kesalahan-kesalahan tentang bisnis, bagaimana Wirda ya anak kecil yang ya mungkin belum pantas untuk dijadikan contoh sebagai seorang pembisnis yang besar gitu ya. Dan itu sama gubernur-gubernur ini disupport seolah-olah ini orang-orang bersih gitu ya. Nah, begitu juga Yusuf Mansur. Ini ada beberapa video sih sebenarnya, beberapa video terkait Yusuf Mansur, dan lagi-lagi ini adalah soal kesempatan. Kita tahu Yusuf Mansur itu sebelum Anies Baswedan menjadi gubernur, Yusuf Mansur itu sempat dulu itu mencalonkan calon gitu ya, bakal calon. Bahkan pernah bertemu dengan waktu itu tokoh Masyumi ya. Pokoknya salah satu tokoh, saya nggak mau menyebutkan, dan sekarang jadi menteri, ya udah pernah bertemu, dia mencalonkan di sini. Dan kalau kita lihat dari posisi itu kan sebenarnya posisi yang tidak menguntungkan Anies Baswedan gitu ya. Apalagi ya melihat dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Yusuf Mansur yang pada saat itu sebenarnya sudah bermasalah gitu ya, udah bermasalah dengan OJK, udah ada ya orang-orang yang ya bertautan masalah dengan Yusuf Mansur. Nah, tetapi sama Anies Baswedan dipuji-puji itu ya, baik di media maupun ya ketika Yusuf Mansur bikin acara. Kayak sebagai contoh, video-video ini adalah video yang berkaitan dengan Anies Baswedan. Dan nanti kita bahas lagi. Yuk, check it out. Selamat pada veteran, ini insya Allah akan menjadi inspirasi bagi begitu banyak pemula-pemula yang sekarang bekerja di dunia digital dan dunia keuangan di Indonesia. Dan kita bangga karena ada anak Indonesia yang bukan saja hebat di dalam negeri, tapi sebagai pemain global. Bukan dana APBD, bukan dana diskresi, tapi evaluasi internasional. Ini kalau Ustaz kita begini, silakan Pak Haris. Tapi mau Ya, Tuan Ustaz Yusuf ini seorang Ustaz yang sangat jeli melihat peluang dan cepat dalam menerjemahkan peluang itu dalam bentuk langkah-langkah. Itu luar biasa kecepatan kegiatan bisnis dan ide-ide beliau, dan banyak yang nyambung dengan teknologi tinggi. Saya malah sering belajar sama beliau tuh, kalau soal update teknologi, beliau lebih update semuanya. Jadi insya Allah nanti dengan Ustadz Yusuf, ide-ide tadi kita akan bicarakan bagaimana bisa dilaksanakan di Jakarta dan bagaimana itu bisa mendorong percepatan kesejahteraan di Jakarta nanti. Mantap, jadi. Nah, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat video itu menggambarkan bahwasanya Yusuf Mansur itu dikisahkan sama Anies Baswedan itu ke media besar ini ya. TV One itu kan media besar itu ya, kalau nggak salah tadi TV One ya. Kalau logonya ternyata bukan ya terserah lah. Pokoknya seperti itu.
Nah, tapi kita bisa membayangkan ya ketika Anies Baswedan memuja-muja Yusuf Mansur di tahun itu, ada kepentingan apakah sih sebenarnya terkait dengan Yusuf Mansur gitu ya? Saya rasa kepentingan massa atau kepentingan dalam tanda kutip ini ya kepentingan orang-orang yang akan memilih Anies Baswedan, karena Anies Baswedan ini kan oke lah, saya gitu ya, saya orang yang suka dengan pemikiran-pemikiran Anies Baswedan. Nah, tapi jalan politiknya itu tidak mulus, dan itu kadang-kadang ya tidak bagus gitu, sehingga banyak sekali orang yang menganggap bahwasanya Anies Baswedan itu orang baik yang salah jalan. Nah, contohnya misalkan Anies Baswedan ketika mengambil percontohan Yusuf Mansur sebagai tokoh yang baik. Apakah Anies Baswedan itu melihat latar belakang Yusuf Mansur yang seperti itu, melihat video-video Yusuf Mansur, sehingga pernyataan Anies Baswedan itu bisa dipertanggungjawabkan? Karena pernyataan Anies Baswedan pada saat itu juga membuat orang-orang lain, misalkan korban-korban Paytren lain atau korban-korban investasi lain itu menjadi percaya dengan Yusuf Mansur. Nah, tokoh-tokoh politik seperti Anies Baswedan ini sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang lain terhadap perspektif Yusuf Mansur gitu ya. Sehingga ketika melihat Yusuf Mansur digambarkan sama Anies Baswedan sebagai orang yang baik, sebagai orang yang punya ide brilian atau bla 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 kayak gitu, itu orang lain wah berarti Yusuf Mansur ini hebat, bagus gitu. Sehingga ketika Yusuf Mansur melanjutkan ini, membuat program-program ini, sehingga orang lain percaya. Apalagi kalau misalkan ngomongin sedekah, orang lain percaya, oh Yusuf Mansur ini hebat. Akan seperti itu jadinya. Nah, saya berharap orang-orang seperti Anies Baswedan ini, atau misalkan orang-orang politikus lain ini, kalau dia diminta semacam saran atau semacam wacana atau semacam bercerita tentang kebaikan seseorang, itu harus melihat dulu latar belakang, dia sendiri harus melihat itu secara langsung bagaimana sih track recordnya gitu, sehingga orang lain itu tidak menjadi korban atas pernyataan dia. Saya menginginkan orang-orang ya politikus kayak gitu. Contoh misalkan Anies Baswedan adalah pada saat itu ya adalah orang yang netral gitu ya, dalam artian ya dia mungkin lebih memihak Prabowo daripada Pak Jokowi pada saat ya kampanye gitu ya, walaupun saya rasa nggak terlalu berpengaruh ke Prabowo karena lebih netral sebenarnya. Nah, sementara ya pada awal-awalnya si Yusuf Mansur ini kan lebih memihak ke Pak Prabowo, tapi karena ada kasus dalam tanda kutip ya, kasus yang berkaitan dengan dia, perumahan ya syariah itu, sehingga tiba-tiba Yusuf Mansur nyebrang ke Pak Jokowi gitu ya. Ya kita semua ya pendukung presiden kalau udah jadi presiden. Nah, tapi ini soal bicara soal politik, menclok itu kesana kesini seorang Yusuf Mansur. Nah, di saat itulah Yusuf Mansur itu namanya mulai redup. Padahal sebenarnya itu Yusuf Mansur itu udah banyak sekali masalah sebenarnya. Dan Anies Baswedan pun, bayangin ya, seorang Anies Baswedan pun seolah-olah kayak menutup mata. Jadi ketika ada pertemuan dengan Yusuf Mansur tuh seolah-olah Yusuf Mansur itu orang hebat. Karena apa ya, kepentingan elektoral nggak ada lagi. Nah, saya berharap nanti tokoh kedepannya, misalkan seperti Anies Baswedan ini, jangan sampai mengulanginya. Jangan sampai Anies Baswedan mengulangi ketemu pada para tokoh-tokoh yang bermasalah, yang akhirnya menimbulkan ya kerugian terhadap dirinya sendiri. Misalkan ketika si Anies Baswedan itu ketemu Habib-Habib yang halu-halu itu, sehingga para pemilihnya nggak suka dengan Anies karena apa? Ya terlalu banyak orang halu di sana. Itu ketika dia termasuk ketika ketemu dengan Yusuf Mansur ini, walaupun akhirnya Yusuf Mansur ya karena posisinya berada dengan ya sekarang sih saya nggak tahu oposisi atau nggak ya. Pokoknya pada saat itu berbeda nomor dengan Anies Baswedan, ya akhirnya terpisah tadi dalam hal-hal tertentu mereka masih saling memanfaatkan. Nah, saya berharap orang-orang politik itu bisa lempeng, bisa arif, bisa bijaksana melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan tokoh-tokoh agar tidak diambil ya kepentingan elektoralnya itu nggak diambil gitu ya. Nah, sehingga orang-orang yang menganggap bahwasanya Anies Baswedan itu baik, Anies Baswedan omongannya baik, Anies Baswedan itu pintar bla bla bla, ketika dia berbicara tentang Yusuf Mansur,
orang lain ini nggak tertipu, dalam artian bukan karena tertipu Anies Baswedan, dalam artian karena Anies Baswedan tidak memahami Yusuf Mansur secara benar, sehingga ketika mempromosikan di sini mempromosikan ya perusahaan Yusuf Mansur dan mempromosikan pribadi Yusuf Mansur, orang lain jadi ikut-ikutan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ya ini salah satu aja ya. Mudah-mudahan Anies Baswedan mengerti gitu apa yang saya maksud agar tidak terulang lagi. Ya soal nanti program politik dia, terus nanti dia mau jadi presiden lagi atau bagaimana, itu bukan urusan saya maksudnya. Nah itu urusan Anies Baswedan sendiri. Soal milih kan nanti di TPS itu bukan sama sekali bukan hal yang menjadi salah satu sudut pandang saya melihat seorang Anies Baswedan, enggak gitu ya. Jadi saya nggak melihat Anies Baswedan ya tentu saja dari Anies Baswedan sendiri. Tapi ketika Anies Baswedan membuat komentar atau ya memberikan pujian-pujian terhadap seseorang, ya saya pasti akan menilai Anies Baswedan, apakah penilaian Anies Baswedan itu bagus terhadap orang itu sehingga saya harus menilai bagus. Nah, akan tetapi karena ternyata orang ini Yusuf Mansur ini nggak bagus, ya akhirnya ya imbasnya nanti ke Anies Baswedan sendiri gitu ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah ketika semua sini sudah terjadi dan Anies Baswedan kalah, nah kita sebagai orang yang misalkan gitu, kalau saya sih enggak, karena saya bukan orang yang ikut Paytren. Nah, kalau misalkan orang-orang yang pengikut Paytren yang sekarang kecewa, apakah turut menyalahkan Anies Baswedan? Kan jadi absurd gitu, jadi nggak jelas. Jadi kan tetap yang disalahkan ya Yusuf Mansur gitu ya. Nah tapi bolehlah kita memberikan ya bukan wejangan ya bukan nasihat juga sebenarnya, ya memberikan ya ungkapan-ungkapan hati agar seorang tokoh-tokoh yang punya nama baik itu bukan terkecoh menurut saya, agar kalau melihat sesuatu itu lebih detail agar nggak ya mempengaruhi dia lagi gitu ya. Ya semua calon-calon tokoh-tokoh bangsa ini kan sebenarnya orang-orang hebat, tetapi kepentingan elektoral itu sering membuat mereka lupa. Dan ketika seorang Yusuf Mansur atau anaknya memanfaatkan seorang Anies Baswedan, akhirnya Yusuf Mansur dapat cuan banyak daripada perusahaan-perusahaan ini, dan perusahaan ini akhirnya collab. Kenapa? Ya mungkin uangnya dikeruk habis-habisan sama Yusuf Mansur, dipindahkan ke saham ini, dipindahkan mungkin ke warung stik atau kemana, ya kita nggak tahu ya teman-teman. Dan timbullah korban banyak, dan akhirnya ketika sudah kayak gini ya yang rugi ya masyarakat. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.